Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Solihan, berasal dari Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Bekerja di sekolah SMP 2 Cipatujah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran dalam metode program Based Learning atau PBL guna memenuhi salah satu tugas uji kompetensi program profesi guru tahap periode 1 tahun 2025. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa dulu semuanya dan dipimpin oleh Time. Silakan David. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Kalian telah memimpin doa dan selanjutnya bakal mengecek dulu kehadiran kelas 9D. Siapa yang tidak hadir? Seorang. Satu orang. King Cobra. Ridho, Lutfi. Lutfi, ada? Bolos. Apa lagi? Sama Sagit. Safa. Sakit. Al. Apriana. Apriana bolos. Bolos. Citra izin. Citra izin. Ijazah. Jalur. Saidah. Sakit. Untuk kehadiran Citra izin. Ica sakit. Iqbal Apriana bolos. Lutfi Setia bolos. Syafa sakit dan Ridho Al Yang lainnya bolos ya. Yang lainnya hadir semua. Mudah-mudahan kita doakan yang sakit semoga sembuh dan yang bolos semoga berperilaku baik dan meningkatkan kehadiran untuk kehadiran. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini bertemu dengan Bapak dengan biasa dengan pelajaran pendidikan agama Islam, yang mana dengan judul yaitu maaf dulu materi tentang kata krama. Pertanyaannya, mengapa kita harus berkata krama? Dan apa itu tata krama? David, apa itu tata krama? Dia tidak bisa jawab ya. Ayo, apa itu tata krama? Kebiasaan dalam bertindak. Kita dalam bertindak. Ya. Apa yang disebut dengan tata krama dan mengapa kita harus bertata krama? Ada? Ya. Baca seorang. Coba baca. Yang mana? Tata krama merupakan berkaitan dengan kebiasaan yang dalam bertindak yang berkaitan yang bertindak maupun Pak, baca. Tata krama merupakan norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Ini adalah aturan yang berlaku di setiap tempat. Lanjut, mengapa harus bertata krama? Apa inti?
Untuk mewujudkan lingkungan yang harmonis. Andai kita hidup bergaul dengan masyarakat ataupun di mana aja kita berada, kalau tidak menerapkan tata krama maka akan camburawut. Sekolah kita tidak menerapkan tata krama bakal diasingkan oleh teman-teman. Oleh guru akan ditegur. Apalagi di masyarakat, sehingga perlu kita memahami tentang apa yang disebut dengan tata krama. Itu selaras dengan hal tersebut, tujuan pembelajaran dari materi tersebut yaitu pertama, peserta didik mampu memahami konsep tata krama dan pentingnya dalam kehidupan bermasyarakat. Karena pada dasarnya ketika kita pulang dari sekolah, selain di lingkungan keluarga, kita bercampur dengan lingkungan masyarakat, sehingga kita perlu memahami konsep tersebut supaya kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah peserta didik mampu menerapkan tata krama dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Pertama, tempat kita belajar. Kedua, keluarga, tempat kita berkumpul. Ketiga, tempat kita bergaul dan bermain. Yang ketiga adalah peserta didik mampu mengekspresikan manfaat tata krama dalam bentuk pribadi, membentuk pribadi yang unggul. Sesuai dengan judul adalah mengasah pribadi unggul dengan pertama tata krama, kedua santun dan malu. Jadi pada intinya apa yang kita pelajari hari ini adalah untuk membahas perilaku terpuji, yang mana salah satunya adalah tata krama. Untuk lebih lanjutnya kita lihat dulu penjelasan ini. Pertama, bicara pengertian tata krama. Baca. Mona. Krama adalah aturan atau norma yang mengatur perilaku individu dalam interaksi sosial. Cara bersikap yang baik di depan orang lain. Dengan memahami tata krama, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih baik di lingkungan kita. Semuanya semua, pengertian tata krama adalah tata krama karena kita sebagai makhluk sosial yang mesti bakal berkumpul membutuhkan orang lain. Di sekolah kita tidak bisa hidup sendiri, atau kalau bahasa sekolah itu introvert, apa disebutnya? Menyendiri, merenung sendiri, dulu dalam sosialisasi. Bagus. Sehingga ketika kita datang ke sekolah mesti bakal ada berkumpul dengan teman. Pulang ke rumah kita berkumpul dengan keluarga. Keluar dengan bermasyarakat kita bakal bersosialisasi, sehingga dengan membentuk ataupun mengatur perilaku tersebut akan mengatur perilaku tersebut dalam berinteraksi sosial. Sehingga dalam buku dijelaskan beberapa cara dalam berinteraksi. Selanjutnya, membantu kita memahami cara bersikap yang baik dan di depan orang lain. Misal, ketika kita akan melewati orang lain sedang duduk, bagaimana caranya? Menunjukkan apa itu? Memberikan salam. Badan dengan apa itu? Gestur tubuh, yaitu dengan kita membungkukkan badan. Itu apa? Salah satu bentuk kita adalah menerapkan tata krama. Jangan sampai kita melewati orang lain yang sedang duduk, bukan apa di tempat duduk yang biasa kita belenyung aja, atau apa? Ada tata krama. Dalam memiliki tata krama, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih baik di lingkungan kita. Intinya, kalau kita ingin lingkungan yang baik, terapkanlah sebuah perilaku yang baik. Kalau kata bahasa apa yang kita tuai,
sesuai apa yang kita tanam. Kita menanamkan perilaku yang baik, maka akan menghasilkan kebaikan. Ketika kita menerapkan perilaku buruk, maka mendapat keburukan. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, definisinya adalah tata krama merupakan pedoman untuk bersikap dan bertindak dalam masyarakat. Sebab pada dasarnya kita hidup bermasyarakat. Sehingga kalau kita tidak menerapkan perilaku yang baik, misal ketika dia pulang ke rumah buka hijab, pakai pakaian apa? Seksi. Dengan seksi, pakai motor dengan apa? Maka masyarakat akan melihat perilaku kita. Bukan dari ucapan saja, tapi Mau di mawing mau mulai naon? menunjukkan perilaku kita kurang Baik. atau pemilihan kedua. Jangan pulang ke rumah ini pakai hijab, coba di media sosial berkata-kata karena ingin viral, dia berkata dengan hal yang kurang baik. Saya kan sekarang dengan konten-konten yang menonjolkan sesuatu yang baik ataupun buruk, sehingga dengan tujuan ingin viral, maka mengindahkan sebuah kata Rama. Hal ini mengacu pada aspek seperti sopan, santun, etika berkomunikasi, dan perilaku dalam situasi sosial. Dengan mengikuti tata krama, kita dapat menjaga harmoni dalam hubungan antar sesama. Pertama, aspek seperti sopan, santun, perilaku, dan ucapan. Terus, situasi sosial ketika berkomunikasi, ngobrol, berbicara, baik secara langsung ataupun dalam berkomunikasi. Ini kalau kita berkomunikasi, apalagi kita zaman sekarang handphone, ketika ada yang memanggil melalui nomor telepon, pertama yang kita ucapkan apa? Assalamualaikum. Halo, Permisi. gimana mana? Jalan? Jarang. Assalamualaikum, dia gimana? Asik. Kan jarang. Langsung dengan bahasa kita memang pada dasarnya ketika kita berbicara ataupun bergaul menyesuaikan. Kalau dengan teman, kalau dengan di atas usia kita dan di bawah usia, kita harus menyesuaikan bahasa berkomunikasi. Jangan sampai kita menyamakan bahasa kita dan berkomunikasi sama seperti kita dengan sebaya, maka akan menciptakan harmoni dalam hubungan antar sesama. Selanjutnya, tujuan dari kita belajar tata krama apa? Untuk dan saling menghormati dan berinteraksi, saling menghormati dan berkesamaan. Dari kedua yang Adapun tujuan dari pembelajaran ataupun tata krama tersebut, pertama yaitu menciptakan suasana yang harmonis dan saling menghormati dalam berinteraksi. Menghormati dalam berinteraksi, kita ngobrol baik secara langsung ataupun tidak langsung tadi interaksi, ataupun kita berjalan, jangan sampai kita berjalan menirukan keburukan kekurangan orang lain. Baik, misal kita punya teman ada apa? Itu nggak pernah kakinya non. Untuk bahasa sebenarnya tingkat. Wah, kita menirukan karena apa itu nama tujuan mengolok. Itu kan interaksi apa? Interaksi cuman apa isyarat, sehingga hal tersebut akan menimbulkan konflik. Kenapa Pak? Karena kekurangan orang lain ditirukan oleh kita dengan tujuan mengolok-olok adalah sebuah ejekan pintar. Ejekan wajib. Ejekan apa? Sedangkan kekurangan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan untuk dia, jadi untuk kita syukuri.
Tata krama berperan penting dalam membangun rasa percaya dan kerjasama di masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis tata krama berbeda-beda tergantung budaya dan tradisi setempat. Ya, dalam lingkungan setiap daerah mesti akan ada aturan-aturan yang berbeda. Misal, ketika kita main ke suatu tempat, baik misalkan apa itu, apalagi kalau tempat-tempat yang bersifat apa, kalau dalam bahasa Sunda adalah tempat, misalnya mana? Berurut Berapa tuh di Tasikmalaya? Pemijahan ataupun itu apa, kampung naga, ada aturan yang tidak boleh dilakukan di sembarang tempat. Misal kalau kita ke pemijahan, tata krama adalah ada batas dilarang merokok. Ataupun misalkan kita ketika di mana masuk suatu tempat hari Jumat dilarang apa, untuk kaum laki-laki kecuali misalnya ada kebutuhan. Hal tersebut apa? Menandakan apabila dilanggar norma tersebut ataupun tata krama tersebut akan ada suatu akibat. Misal, dulu di suatu tempat tidak diperbolehkan menangkap atau apalagi menyembelih ayam di hari Sabtu. Apa itu mitos ataupun apa itu Pak? Mitos ataupun apa yang berarti? Kebenaran. Wah. Karena apa? Kalau misalkan memaksakan menangkap ayam apalagi apa, sampai menyembelih akan mengakibatkan sesuatu yang misalkan kehilangan orang apa, keluarga, dan ternyata dilaksanakan oleh sebagian karena ketidaktahuan ada akibatnya. Itu adalah tata krama. Adapun jenis-jenis berbeda tergantung budaya dan tradisi setempat. Sehingga dengan memahami berbagai jenis tata krama penting untuk beradaptasi di lingkungan sosial yang beragam. Karena kita manusia jangan sampai kebiasaan kita di lingkungan ini kita pindah ke suatu tempat di bawah kebiasaan, apalagi kebiasaan yang buruk. Misal, istiqomatul aini. Biasanya adalah tidur ketika waktu belajar. Ada apa? Sapaan. Tata krama yang baik. Pindah ke suatu sekolah yang lain karena kebiasaan tersebut sudah biasa, masih tidak bisa dirubah. Anjay. Maka harus menyesuaikan sesuai lingkungan supaya kita bisa mampu berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, tata krama dalam keluarga yang paling kita cintai ketika kita pulang sekolah, tempat yang paling kita cintai adalah keluarga. Sehingga kita harus bisa menerapkan tata krama di lingkungan keluarga, terutama kepada orang tua. Di dalam ayat yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabil walidaini ihsana. Untuk orang tua sebagai kita anak itu berbuat kebaikan. Sebenarnya birrul walidaini mencakup saling menghormati dan berbagi tanggung jawab. Kalau tidak saling menghormati dan berbagi tanggung jawab, akan menjadi suatu keluarga yang tidak harmonis. Misal, tanggung jawab kepala keluarga adalah mencari rezeki ataupun mencari nafkah. Tanggung jawab seorang ibu adalah mengurus dalam keluarga anak. Tanggung jawab seorang anak adalah berbakti kepada orang tua. Kalau berseberangan akan tidak harmonis, anak tidak akan terurus, akan menjadi sebuah
anak yang broken home, keluarga akan renggang sehingga hal tersebut akan memicu perceraian. Kalau dalam sebuah keluarga tidak menerapkan sebuah aturan ataupun saling menghormati dan tanggung jawab. Selanjutnya, dalam masyarakat seperti yang tadi dijelaskan yaitu bersikap terhadap tetangga, bersikap baik terhadap tetangga, teman dan orang asing, sehingga tata krama tersebut berfungsi untuk membangun rasa saling percaya dan saling kolaborasi. Kolaborasi adalah saling apa? Saling kolaborasi, saling menguntungkan ataupun saling membantu. Dan terakhir, contohnya intinya dan terakhir ini kesimpulan. Adapun kesimpulan dari tata krama ataupun yang kita adalah pertama, tata krama adalah fondasi interaksi sosial yang baik. Kedua, pemahaman dan penerapan tata krama meningkatkan hubungan antar individu. Dan terakhir, tata krama harus diajarkan sejak dini untuk membentuk karakter yang baik. Pertama, fondasi sosial yang baik. Andai kita membangun tata krama dari mulai kecil seperti nomor 3, membantu karakter yang baik sehingga ketika karakter tersebut dibangun akan menjadikan sebuah jiwa yang baik sehingga akan meningkatkan hubungan individu antara sama dengan yang baik. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak ingin kalian menelaah suatu soal yang mana soal berbentuk problem based learning, sebuah permasalahan yang dicontohkan adalah di sebuah sekolah seorang siswa baru bernama Rian sering berbicara dengan nada tinggi kepada teman-temannya. Ia juga mengucapkan salam, jarang mengucapkan salam kepada guru dan sering lupa mengucapkan tolong ataupun terima kasih permintaan Tuhan. Teman-temannya mulai merasa tidak nyaman, tetapi mereka ragu untuk menegurnya. Maka dari gambaran soal tersebut, Bapak minta pertama identifikasi masalahnya apa, lalu penyebab dan dampak masalah tersebut, dan terakhir solusinya. Bapak bagi kalian dengan 2 kelompok, silakan bergabung kelompok selfie dan laki-laki bergabung kelompok dari Siti sebelah kanan Bapak, laki-laki bergabung. Di 2 kelompok silakan diskusi. Nanti Bapak minta 15 menit kerjakan dan presentasikan hasil diskusinya masing-masing. Silakan. Pertama, identifikasi masalahnya, naon, penyebabnya, dampaknya, dan solusi dari perilaku tersebut bagaimana menurut kalian, begitu?
Kan biasa kan gue sok misalkan kena teman dekat punya teman naon perilakunya kurang baik canggung untuk menegur. Karena apa? Karena kedekatan yang padahal perbuatan tersebut adalah perbuatan kurang baik. Sudah cukup 15 menit waktunya. Bapak minta presentasi dari kalian masing-masing. Silahkan untuk maju ke depan. Kelompok 1. Maju. Jadi pajangan Silakan. Ayo Pak. Mantap. Di sebuah sekolah, seorang siswa baru bernama Rian sering berbicara dengan nada seperti kepada teman-temannya. Ia juga jarang mengucapkan salam kepada guru dan sering lupa mengucapkan tolong atau terima kasih. Saat meminta bantuan, teman-temannya mulai merasa tidak nyaman, tapi mereka ragu untuk menegurnya. Apa saja pelanggaran tata krama yang dilakukan oleh Rian dalam skenario tersebut? Dia sering berbicara tinggi, jarang mengucapkan salam kepada guru, sering lupa mengucapkan tolong atau berterima
Mengapa sikap dan perilaku Rian bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi teman-temannya? Karena sikap dan tata krama Rian tidak sopan dan dia tidak begitu dekat dengan teman-temannya, sehingga mereka tidak nyaman dengan Rian. Menurutmu, apa penyebab Rian bersifat seperti itu? Pengaruh dari kedua orang tua Rian, kurangnya perhatian dan kasih sayang, penyebab Rian sering berbicara tinggi dikarenakan Rian sering mendengar cekcokan di antara kedua orang tua di rumahnya. Apa dampak dari sikap Rian terhadap lingkungan sekolah dan lingkungannya? Guru dan siswa-siswa lainnya akan merasa tidak nyaman dengan kehadiran Rian dan pergaulannya semakin kurang baik. Bagaimana cara teman-teman Rian bisa menegurnya tanpa menyinggung perasaannya? Dengan cara berbicara baik-baik kepada Rian dan mengajarinya berbahasa yang baik dan sopan. Silakan lanjut. Kelompok kedua. Bila dulu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan adab tata kramanya. Kan kita belajar tata krama. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering berbicara dengan orang lain kepada guru sering mengucapkan tolong atau terima kasih saat meminta bantuan. Teman-teman mulai merasa tidak nyaman, tetapi mereka ragu untuk menegurnya. Apa saja pelanggaran tata krama yang dilakukan oleh Rian dalam skenario tersebut? Berbahasa yang tidak baik, tidak melihat berat buat cewek, tapi dengan mengapa sikap dan perilaku yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi teman-teman? Jawabannya kurang jelas. Udah kedengaran sama kelompok yang lain. Ulangi lagi. Itu tuh, yang itu. Iya, itu kedengaran. Ulangi dulu. Siap. Oh, bisa aku. Jawaban langsung. Berbahasa yang tidak baik, tidak melihat lawan bicara, karena dia berbicara selalu pakai nada tinggi, karena mungkin dia kurang pengarahan atau kasih sayang dari keluarga dan saat pergaulan, membuat teman-temannya merasa tidak nyaman dan cabul. Dengan berbicara baik-baik dan jangan ditegur di tempat umum. Udah. So. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya yang sangat baik. Bapak harap jika kalian punya masalah di lingkungan sekolah, Bapak harap kalian bisa menemukan solusi sehingga hal apapun tidak akan menjadi sebuah kendala bagi kita lagi dalam belajar. Khususnya dalam belajar kali ini, Bapak harapkan kalian bisa menerapkan tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kita sebagai siswa
yang notabene adalah seorang pelajar harus menerapkan apa yang kita ajarkan di sekolah. Untuk apa? Untuk kebaikan kita di lingkungan sekolah, baik di sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Saya minta untuk tugas minggu depan tentang masalah santun dan makhluk. Rangkum dan kerjakan soalnya. Untuk sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila kekurangannya. Kami diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim aja salim. Saling dekat.